Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tulungbang Barat akan membuat video coaching. Saya Slamet Widodo sebagai observer. Saya Andres Mayanti sebagai coach. Saya Siska Yulistia sebagai Kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Risma. Apa kabar, Bu Risma? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak Slamet. Bagaimana keadaan Pak Slamet? Sehat juga kan? Alhamdulillah, Bu Risma, saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya, Bu, hari ini Bu Risma akan melaksanakan praktek coaching ya? Iya Pak. Pertama-tama saya akan melakukan diskusi rubrik penilaian ya, Bu. Baik Pak. Bu Risma, sebelum dimulai saya akan menyampaikan rubrik penilaian coachingnya. Pada coaching kita kali ini, coach dan coachi saya akan amati sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum ya, Bu? Ya. Terus bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachi dan bagaimana coachi tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bu Risma. Dan jangan lupa Bu, disesuaikan dengan prinsip coachingnya, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu Risma. Iya Pak, baik Pak. Baik Bu Risma, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Risma kembangkan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Pak ya, pertama presence atau keadaan penuh. Dan saya dapat bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Pak, sehingga dapat mengiringi coaching menggali potensi yang ada pada dirinya. Baik. Terus bagaimana bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya observasi adalah bagian identifikasi, karena saya kadang bingung menentukan kata-kata kuncinya Pak. Apa indikator pencapaian tujuan yang ingin Ibu Risma capai sebagai coach? Saya dapat menggali ketercapaian potensi coach dengan indikator, misalnya Pak Slamet ya, mengemukakan ide kreatif, bisa melaksanakan rencana aksi nyata, serta bisa mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi tersebut, serta coach dapat bertanggung jawab atas aksi nyatanya tersebut. Baik Bu Risma, kalau seperti itu kegiatan ini kayaknya udah mulai bisa dimulai. Silakan Bu Risma mulai ya Bu dengan sebaik-baiknya. Iya Pak, terima kasih Pak Slamet. Assalamualaikum Bu Andri. Bisa mengganggu waktunya sebentar Ibu? Waalaikumsalam Bu Siska. Boleh, silakan Ibu Siska, ada yang bisa saya bantu? Jadi saya ini mau mengobrol sama Ibu tentang murid. Ya. Siapa Bu Siska? Apa yang mau kita obrolkan siang ini? Iya, jadi gini Bu, saya ini ingin membahas nih kondisi anak-anak di sekolah. Saat ini saya mengajar di kelas 6 dengan kurikulum Merdeka. Saya mengamati anak-anak belakangan ini mengalami penurunan Bu Risma. Jadi gimana nih cara memotivasi dalam belajar sehingga kurang penurunan dalam motivasi belajar sehingga berdampak buruk pada hasil belajarnya anak-anak Bu. Beberapa siswa juga malas mengumpulkan tugas. Oh begitu ya Bu. Anak-anak mengalami penurunan motivasi belajar sehingga berdampak buruk pada hasil belajar pun menurun ya Bu ya. Iya betul sekali Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu Siska dapatkan di akhir obrolan kita ini? Jadi saya ini pengen menemukan hal-hal yang dapat memotivasi siswa agar lebih giat dalam belajarnya Bu. Oh begitu. Nah dari tingkatan level 1 dan 10, menurut Bu Siska sendiri, Bu Siska ada di level berapa saat ini untuk memotivasi dalam pembelajaran siswa? Menurut saya sih Bu, mungkin ada di level 6 Bu. Oh, level 6 ya sekarang? Iya. Bu Siska ingin meningkatkan ke level berapa? Sebenarnya saya tidak muluk-muluk ya Bu ya. Jadi saya itu pengen berada di level 8. Saat ini menurut saya sih di level 8 sih Bu. Oh, di level 8 ya. Untuk bisa mencapai ke level 8 tersebut,
apa sih rencana-rencana Bu Siska? Jadi saya ini akan memanajemen kelas dulu, misalnya kita membuat ice breaking yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari atau melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan ini anak-anak, Ibu. Oh gitu. Yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari. Mm-mm. Lalu bisa juga menggunakan video pembelajaran. Misalnya nih Bu, kita pakai proyektor, bisa kan menunjukkan Iya. video ke anak-anak. Lalu supaya kita bisa juga meningkatkan keinginan tahunan murid dalam rasa ingin tahunya murid gitu loh Bu. Keinginan tahu murid dalam pembelajaran. Selanjutnya juga diawali dengan pembelajaran yang menyenangkan gitu. Iya. Terus dari beberapa rencana Bu Siska tadi, mana yang menurut Bu Siska dalam waktu dekat ini yang paling mendesak yang ingin Bu Siska lakukan? Nah, yang akan saya segera lakukan dalam pembelajaran ini adalah mencoba menggunakan video pembelajaran yang menarik. Dalam proses ini, misalnya melakukan ice breaking yang sesuai dengan temanya, Bu Risma. Oh, begitu ya Bu Siska. Ya. Jadi menurut Bu Siska, hal yang harus segera dilaksanakan adalah menggunakan video pembelajaran yang menarik dalam proses pembelajaran Iya, dan melakukan ice breaking ya. iya betul Bu. Kira-kira kegiatan ini kenapa dilakukan? Harus dilakukan. Jadi saya ini akan melaksanakannya rencananya sih Bu. Rencana tersebut pada hari Senin besok sih Bu. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya, dirancang sedemikian rupa supaya bisa mencapai tujuan pembelajaran. Iya. Mumpung hari ini kan hari Minggu nih Bu, Iya. jadi makanya saya main ke rumah Ibu agar mempersiapkan apa nih yang saya perlukan untuk kegiatan pembelajaran besok Bu. Gitu. Baik. Besok ya, Senin besok ya. Iya. berarti ya. Jadi untuk mempermudah pembelajaran Bu Siska, Iya. adakah yang bisa membantu Bu Siska dalam melaksanakan rencana aksi motivasi dalam pembelajaran tersebut? Ada sih Bu, ada Baik, sih. siapa Bu? Itu si Pak Bayu, karena menurut saya beliau itu hebat dalam bidang IT. Saya akan belajar dengan Pak Bayu cara membuat video pembelajaran yang menarik. Baik, terus bagaimana saya ini bisa tahu Bu Siska telah melaksanakan rencana pembelajaran Bu Siska? Minggu depan kita ngobrol lagi ya Bu Risma, sambil makan bakso lah, ada duduk-duduk santai. Saya akan menceritakan hasil rencana yang sudah saya laksanakan. Nah, dari obrolan kita tadi ini, menurut Bu Siska, hal apa yang sudah Bu Siska dapatkan? Iya, yang saya dapatkan adalah Ibu ini, saya sudah menemukan nih dan meningkatkan motivasi saya untuk motivasi saya dalam belajar dengan mencoba 3 cara tadi, yaitu selain itu menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan dengan murid, motivasi belajarnya juga biar tidak menurun. Kemudian bagaimana komitmen Bu Siska terhadap rencana-rencana Bu Siska tersebut? Ya, saya akan berkomitmen untuk selalu mencoba atau menerapkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan sumber belajar seperti video tadi, dengan menggunakan proyektor, misalnya juga dengan pembelajaran yang menarik dalam proses pembelajaran yang menarik, dan melakukan ice breaking agar bisa meningkatkan motivasi belajar siswa itu tadi Bu. Wah, keren sekali Bu Siska. Semoga rencana aksi Bu Siska berjalan dengan baik, lancar, dan tidak ada suatu halangan apapun. Saya tunggu ya Bu Siska hasilnya setelah melaksanakan rencana motivasi tersebut dalam kelas. Semoga bermanfaat ya Bu Siska hasil pertemuan kita kali ini. Iya, terima kasih ya Ibu Risma atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Bu Siska. Semangat ya Bu Siska ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Risma. Waalaikumsalam Pak Slamet. Bu Risma tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya dengan Bu Siska. Iya, alhamdulillah Pak Slamet sudah selesai Pak Slamet. Nah, sebelum penutupan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Risma. Yang pertama ya Bu Risma, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Risma pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Alhamdulillah ya Pak, saya sudah melakukan coaching yang menurut saya sudah sesuai dengan alur kita.
mulai dari penetapan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menggali kunci, bercerita masalah, dan menemukan solusi-solusi. Tinggal meningkatkan lagi skill saya sebagai coach dengan terus berlatih dan mencari literatur, wawasan yang untuk menambah ilmu sebagai bekal coach yang profesional lagi Pak Selamat. Baik Bu Risma, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang dilakukan dengan Bu Risma dengan Bu Siska sudah berjalan dengan sangat-sangat baik. Dan juga proses alurnya juga sudah menunjukkan alur tirta. Dan Bu Risma sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan yang dibutuhkan oleh Bu Siska. Sehingga Bu Siska dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu Siska ya Bu Risma. Baik Pak Selamat, terima kasih atas pengempatannya ya. Ini adalah bahan untuk meningkatkan skill saya dalam menuntut seorang coach. Pertanyaan terakhir ya Bu Risma. Iya Pak. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Risma? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seorang dan membuat pertanyaan berbobot yang mengiringi coach dapat menentukan sendiri solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Baik Bu Risma, saya kira cukup sekian. Mari kita akhiri perjumpaan ini dengan berjabatan tangan Bu Risma. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Selamat atas pengamatannya. Semoga bermanfaat ya Pak ya.